Halo teman-teman, balik lagi bersama aku Agustina Mita. Di video kali ini aku bakalan ngobrol online bersama salah satu teman aku, Aktifonia, dan kita akan membahas tentang bisnis online yang sedang dia jalanin sekarang. Jadi simak terus sampai selesai. Halo Foni, Halo Mita, gimana kabarnya Fon? puji Tuhan baik, masih sehat. Oke, semoga kita sehat selalu ya meskipun di masa pandemi seperti ini. Amin. Oke, Fon. Pastinya kamu udah tahu nih kan kenapa aku undang kamu di podcast aku kali ini sebagai narasumber. Tahu dong. Nah, dan kita ini kan bakalan ngebahas tentang bisnis online yang lagi kamu jalanin sekarang ini kan. Jadi langsung aja nih, Fon. Kan aku kepo nih. Sebenarnya tuh faktor apa sih yang memicu kamu nih sampai kamu itu memulai bisnis skincare kamu seperti sekarang ini? Ada dua faktor nih, faktor yang memicu aku untuk memulai bisnis online ini. Faktor internal dan faktor eksternal. Nah, di mana? Faktor internal itu terbagi lagi nih, Mit. Jadi 3. Yang pertama, faktor pendapatan. Nah, kan kita sebagai mahasiswa, mahasiswa, mahasiswa harus mandiri. Jadi aku punya niat untuk menambah uang saku aku. Makanya aku terjun ke bisnis online. Terus faktor paling penting nih, faktor keluarga. Karena dengan dukungan keluarga, aku menjadi semakin bersemangat untuk memulai bisnis online ini. Dan selain dukungan keluarga, aku juga termotivasi nih dari beberapa teman kita yang sudah melakukan dan melaksanakan dan sedang menjalankan bisnis online. Karena ya aku sebenarnya iri sih ya dengan mereka, karena aku lihat-lihat sekarang mereka udah bisa beli HP sendiri, beli pakaian sendiri, udah nggak minta lagi sama orang tua. Maka dari itu aku menjadi termotivasi itu dari mereka dan terjunlah ke bisnis online ini. Oke, jadi intinya itu biar yang kata anak muda biasanya itu gak jadi beban orang tua gitu ya. Gak jadi beban Iya, bener keluarga. banget kita. Iya. Dan ada lagi nih faktor eksternalnya. Oh, masih ada. Apa tuh? Masih dong. Nah, faktor eksternalnya nih berasal dari lingkungan masyarakat aku. Nah, karena di lingkungan masyarakat sekarang banyak tuh ya anak muda yang pengen punya kulit mulus, glowing, yang pastinya cantik. Nah, ya ini yang menyebabkan aku menunjuk terniat dan sangat berkeinginan besar berbisnis online. Terus yang terakhir nih ada faktor pendidikan kewirausahaan. Nah, dulu kan kita pernah tuh belajar prakarya ya waktu SMA. Kita juga pernah kan praktek jualan. Nah, Iya. sekarang aku ingin menuju ke jenjang yang lebih tinggi dari tingkat SMA dengan berbisnis online. Itu nih. Jadi biar ilmunya itu dulu kepakai gitu ya. Nggak hanya jadi bantal untuk tidur. Iya, bener banget Mita. Nah, ilmu Oke. kamu tuh gak usah dijadiin bantal. Sun kayaknya aku nyusul nih. Doain aja ya. Iya, iya. Terus nih, Fon, partner kamu dalam berbisnis online ini tuh siapa?
Masa iya sih kamu nggak kenal sama partner aku dalam melakukan bisnis online ini? Teman lama kita loh waktu SMA. Aku tuh udah agak lupa-lupa gitu sih, tapi nggak lupa semuanya juga, cuman beberapa yang aku ingat. Nah, mereka ini adalah teman lama kita dan mereka juga cukup terkenal loh di kalangan adik kelas dan kakak kelas. Mereka juga sering mempromosikan barang-barang mereka. Coba deh diingat-ingat lagi. Ini aku nih kalau ngingat-ngingat nih, paling malas namanya ngingat-ngingat. Jadi aku nih orangnya paling suka langsung jawab aja gitu. Oh, ya. Iya, dan biar suka biar basa-basi ya. biar gak ribet gitu. To the point aja gitu. Nah, iya. Nah, partner aku nih ya, dalam melakukan bisnis online ini, mereka bisa disebut sebagai teman akrab kita, Yiyin dan Elvin. Oh, Yiyin sama Elvin. Iya, Tadi tuh juga kan sebenarnya itu selain mereka ini ya, selain partner aku melakukan bisnis online, mereka juga partner aku kalau ngerujak Mita. memang sih soalnya Yiyin sama Elvin itu paling jago yang namanya rujak, paling kuat makan cabe. Tadi juga sebenarnya sempat kepikiran sih kan aku. Kira-kira ini siapa ya orangnya? Yiyin sama Elvin gak sih? Cuman kan daripada lama gitu ya, mendingan langsung kamu aja gitu yang bilang orangnya. Cuman udah terbayang tadi, jangan-jangan oh mereka dua ini ya. Ternyata memang mereka dua. Soalnya dulu tuh di asrama, mereka dua yang paling sering kayak jual-jual baju lah, apalah gitu, ditawarin ke angkatan, ke kakak kelas, ke adik kelas. Oke, Evan. Kok kamu nih, Van, lebih pilih bisnis online skincare sih? Kenapa kamu nggak pilih bisnis online kayak jualan baju gitu? Atau sepatu, sendal, dan lain-lain gitu? Kenapa harus skincare? Ada apa dengan skincare? Ya. Good question, Mita. Nah, alasan aku lebih memilih bisnis online skincare ketimbang yang lainnya karena ya menurut aku nih ya, skincare sekarang tuh banyak banget minatnya. Selain perempuan, laki-laki juga minat loh dengan skincare sekarang. Dan jangan salah, kita juga bisa memperoleh keuntungan dari menjual skincare ini, Mita. Selain itu, menurut aku nih, berbisnis skincare itu lebih mudah dan praktis. Dan ada nih hal yang paling penting. Karena banyak nih remaja yang suka mengatakan kayak gitu. Nggak glowing, nggak dihargai. Ya, Tuh kan ya, nggak anak-anak glowing, nggak muda, tuh dihargai. anak-anak muda banyak bilang kayak gitu biasanya kan. Glowing itu nggak ada yang natural. Adapun biasanya kan yang natural juga pastinya kulit kita perlu perawatan gitu kan. Karena kan nggak mungkin kulit kita itu selalu kencang gitu. Pasti nanti berkerut atau gimana, terus perlu produk-produk kayak skincare gitu untuk bantu ngerawat kulit kita. Iya, bener banget, Mita. Oke. Ini kamu mulai bisnisnya ini sejak kapan nih, Van? Udah lama atau masih termasuk yang baru? Masih terbilang baru atau sering dikatakan dalam game online itu noob, Mita. Jadi aku baru mulai bisnis online ini kira-kira November 2020 yang lalu. Jadi masih belum terlalu lama ya, masih belum pro, Iya, bener belum pro. banget. Oke. Kamu biasanya di mana nih, Von? Kalau promosiin produk-produk kamu itu, produk-produk yang kamu jual itu. Nah, aku promosikan produk-produk skincare aku itu melalui beberapa media sosial kita, seperti Facebook, WhatsApp, dan Instagram. Selain itu juga Mita, sekarang aku sudah menjadi owner Shopee loh. Gokil ya, berarti penghasilannya itu ada dua sumber penghasilan gitu ya, yang dari kamunya, Ya, bener terus yang banget. dari kamu gabung dengan Shopee-nya itu ya. Patut dicontoh ini teman-teman yang lagi nonton. Selama bisnis kamu ini berjalan,
Kamu ada ngalamin kesulitan gitu gak sih, Von? Terus kalau ada itu kesulitan itu yang gimana sih? Nah, setiap pekerjaan atau kegiatan itu pasti ada mengalami beberapa kesulitan. Nah, selain itu aku juga punya nih kesulitan dalam bisnis online. Yang pertama, banyak nih konsumen yang tiba-tiba membatalkan pesanan. Padahal barangnya itu udah kita packing, tapi dia sudah membatalkan pesanannya. Kan kita udah rugi tuh, rugi. Kecewa lagi. Iya, sangat kecewa. Terus banyak nih anak-anak muda, mungkin nih mereka tuh takut sama orang tuanya kalau barangnya datang ke rumah terus. Ya, mereka suka kasih alamat yang kurang lengkap dan kurang jelas. Selain itu, banyak juga nih anak-anak remaja yang tidak sabaran dengan produk skincare-nya. Ya, mereka ngechat kita gitu. Kak, barangnya datang kira-kira kapan ya? Kak, bisa lusa enggak barangnya datang? Nah, banyak tuh pembeli yang kayak gitu, Wita. Pembeli gitu ya yang ngatur penjualnya. Iya, bener banget. Oke. Kan kesulitan-kesulitan itu kan pastinya ada solusi nih ya. Nah, kamu ngatasin kesulitan-kesulitan itu gimana sih? Nah, cara mengatasinya, aku harus benar-benar bertanya dan harus benar-benar memastikan nih mereka jadi mesan apa enggak, biar supaya barang yang sudah kita packing itu enggak kita bongkar lagi dan kita juga enggak rugi. Terus aku juga harus benar-benar memastikan nih alamat mereka benar apa enggak, supaya enggak nyasar. Terus juga kita enggak merasa dirugikan kalau alamatnya salah. Dan yang paling penting itu, kita harus bersabar, Mita. Karena sabar adalah kunci dari kesuksesan. Iya, betul banget sih. Karena kan di semua pekerjaan kita itu harus dijalani dengan penuh kesabaran. Sama nih kayak kita ini kan yang lagi kuliah daring harus sabar biar kita bisa kuliah tatap muka langsung gitu, nggak lewat Zoom atau apa gini gitu ya. Karena biasanya yang kata pepatah itu bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Iya. Iya, bener banget tuh. Oke, Fon. Jadi kita ini kan udah cukup banyak ya bicarain tentang terkait-terkait bisnis online yang sedang kamu jalanin tadi. Terus dari sekian banyak obrolan kita ini, kamu nggak mau kasih pesan atau motivasi gitu buat teman-teman yang lagi nonton podcast kita ini? Mana tahu nanti mereka bisa termotivasi dan bergairah gitu buat ngikutin jalan kamu. Oh, mau banget dong Mita, masa enggak kasih motivasi kan? Kan ini biar nggak jadi beban orang tua lagi. Beban keluarga. Bener banget Mita. Oke, Nah, kira-kira apa nih motivasinya, Pon? jadilah remaja yang mandiri agar tidak ada yang terbebani. Dan gunakanlah gadgetmu untuk memperoleh cuan yang banyak. Wes. Anak muda banget tuh bahasanya. Iya dong, kan kita sebagai remaja gitu ya. Oke, jadi semoga pesan dan motivasi dari Foni ini tadi bisa bisa memberikan apa ya? Bisa menghasilkan magnet gitu untuk teman-teman supaya tertarik untuk mengikuti jalan Foni ini tadi. Dan aku juga udah ada ancang-ancang sih ini mau join nanti. Kayaknya abis ini deh aku minta tutor-tutornya gimana, syarat-syaratnya gimana. Ya kan aku juga Boleh banget. pengen lah gitu cari 1.200 gitu biar nggak minta-minta duit lagi mau beli skincare. Bener banget Mita. Oke, Foni dan teman-temanku sekalian. Jadi nggak kerasa ya udah selama ini kita ngobrolnya kira-kira berapa menit ini kita ngobrol. Nah, jadi teman-teman, sampai di sini dulu podcast kita hari ini.
Terima kasih banyak untuk kalian yang udah nonton podcast ini dari awal sampai selesai. Dan untuk teman-teman sekalian, jangan lupa like, comment, share, and subscribe podcast kita ini supaya selanjutnya aku bisa undang narasumber-narasumber lainnya untuk podcast online kita selanjutnya yang lebih seru lagi. Oke, sampai di sini dulu ya teman-teman. See you. Dadah Poni. Makasih. Ya.